Assalamualaikum pemirsa, sebanyak 17 negara, seluruh anggota negara Liga Arab dan seluruh anggota Uni Eropa menaikkan deklarasi New York soal upaya mewujudkan pembentukan negara Palestina melalui solusi Two-State Solution, solusi dua negara. Deklarasi tersebut merupakan hasil pertemuan konferensi tingkat tinggi internasional PBB tentang implementasi solusi dua negara di New York pada 28 sampai 30 Juli 2025. Deklarasi itu mendesak penghentian agresi Israel di jalur Gaza, penyelesaian konflik Israel-Palestina, dukungan peluncur senjata Hamas, serta pencabutan kewenangan mereka di daerah tersebut hingga dukungan Palestina merdeka. Apa gunanya deklarasi jika penjajahan tetap jalan? Apakah pelucutan Hamas ini merupakan upaya untuk memandulkan perlawanan? Siapa sebenarnya yang dilindungi dari solusi dua negara ini? Rakyat Palestina atau entitas Yahudi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Farid Wajdi, beliau adalah Direktur Forum on Islamic World Studies. Assalamualaikum Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Farid, deklarasi dan deklarasi lagi ya. Dari dulu sampai sekarang deklarasi terus. Baik, yang terbaru ini dari data UNOCHA dan B'Tselem, Israel terus memperluas kontrol de facto di wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari negara Palestina. Apakah solusi dua negara solutif? Betul-betul solutif jika Israel telah mencaplok lebih dari 60% wilayah tepi barat dan membangun lebih dari 200 pemukiman ilegal sejak perjanjian Oslo. Bung Farid. Ya, pertama kita harus memahami bahwa semua solusi yang ditawarkan oleh negara-negara Barat, ya, yang diprakarsai oleh negara-negara Barat, itu adalah solusi yang tetap mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi, ya. Justru di sini persoalan mendasarnya, karena selama ya solusi-solusi yang ditawarkan itu tetap mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi, maka persoalan itu tidak akan pernah selesai. Sebutlah seperti yang dikatakan tadi, ya, sejak perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang itu digambarkan sebagai jalan menuju perdamaian, tapi realitanya di lapangan justru menunjukkan ya ekspansi sistemik ya Israel atas tanah Palestina terus berlanjut, ya. Lebih dari 60% wilayah tepi barat kini berada di bawah kontrol penuh Israel yang disebut dengan area C, ya. Jadi terdapat lebih dari 200 pemukiman ya ilegal yang terus berkembang dan dijaga oleh tentara Israel, ya. Jadi kalau kita lihat infrastruktur overhead ya seperti tembok pemisah dan pos pemeriksaan yang mengisolasi komunitas Palestina itu justru terus meningkat, ya. Maka bisa kita katakan bahwa solusi dua negara ya yang juga ditawarkan oleh Barat ya ini adalah solusi eh, yang sama sekali tidak solutif, ya, karena solusi dua negara ini adalah solusi yang tetap mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi, ya. Padahal justru di situ adalah persoalannya. Dan solusi dua negara ini bisa dikatakan mitos, begitu ya. Kenapa? Karena Israel sebenarnya sampai sekarang ini tidak pernah berniat ya mengizinkan ada negara Palestina yang benar-benar merdeka dan berdaulat, ya. Kemudian juga kalau kita lihat wilayah Palestina yang tersisa itu adalah wilayah Palestina yang terfragmentasi ya dan tidak layak disebut negara. Misalnya antara Gaza dan tepi barat ya, mereka tuh sudah kecil, terpisah, ya. Eh, dan ini menunjukkan ya realita kolonial itu tetap utuh, ya. Israel tetap memegang kendali militer, udara dan ekonomi. Dengan kata lain, kalau kita lihat solusi dua negara ini telah gagal bahkan sebelum dijalankan. Karena bagaimanapun, kalaupun diakui keberadaan negara Palestina, itu adalah negara Palestina yang faktanya sudah lemah, ya. Karena dibatasi oleh terpisah menjadi dua daerah, tepi barat dan Gaza, ya, dan kemudian ada banyak pos pemeriksaan di sana, ya. Apalagi sudah dipastikan, ya, negara Palestina yang ada itu adalah negara Palestina yang dibuat tidak mengancam keberadaan entitas penjajah Yahudi ini. Jadi kalau kita lihat solusi dua negara ini bahkan telah gagal sebelum dijalankan. Dan bisa kita simpulkan bahwa solusi dua negara ini berfungsi justru sebagai alat politik, ya, untuk menghentikan perlawanan bersenjata dan untuk menghancurkan aspirasi perjuangan membebaskan tanah Palestina dan
justru mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi lewat pengakuan internasional. Ya, Bung Farid, perjanjian ini deklarasi ini apakah hanya akan menjadi ya jebakan? Nah, dia mengatakan bahkan racun ya. Hamas dilucuti, sementara faktanya Israel terus melakukan pembunuhan terhadap anak-anak, perempuan, dan rakyat Gaza hingga sampai sekarang korban sudah jatuh sekitar 38.000. Ya, kalau senjatanya dilucuti, lah, mereka mau melawan apa? Ini gimana, Bung Farid? Ya, deklarasi ini pada prinsipnya adalah racun ya yang berbalut diplomasi. Jadi ini bukan solusi sama sekali. Justru mengokohkan kolonisasi ya, kolonisasi politik ya. Misalkan begini, pelucutan senjata terhadap Hamas dan faksi perlawanan ini pertama ini bentuk kriminalisasi ya terhadap perjuangan sah rakyat tertindas yang sedang menghadapi kekuatan kolonial. Padahal kalau kita lihat menurut prinsip-prinsip hukum internasional yang sering dielulukan oleh Barat ya, bangsa yang dijajah itu berhak melakukan perlawanan bersenjata ya. Artinya apa? Ketika menuntut Hamas untuk meletakkan senjata dan meminta Palestina itu sama dengan meminta Palestina menyerah tanpa syarat sekaligus ya. Seolah-olah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas dan gerakan bersenjata lainnya itu adalah satu kejahatan. Ini yang paling penting kita perhatikan ya. Apalagi ya angka korban yang ada sekarang ini ya lebih dari 60.000 ya, termasuk sebagian besar di antaranya adalah anak-anak. Ini menunjukkan bahwa Israel itu bukan negara yang mempertahankan diri ya, tapi mereka itu adalah mesin pembunuh ya yang didukung oleh Barat. Nah, oleh karena itu setiap deklarasi yang justru mengutuk perlawanan ya, mengutuk perlawanan bersenjata seperti yang dilakukan oleh Hamas itu adalah bentuk pengkhianatan ya, seperti yang juga dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri Islam ya. Apalagi kalau kita lihat ya penyerahan Gaza kepada otoritas Palestina ya, tanpa jaminan menghentikan ekspansi Israel ini justru hanya memperkuat ya eksistensi penjajah Yahudi. Iya, Bung Farid, apakah penyerahan Gaza kepada otoritas Palestina tapi tanpa adanya penghentian ekspansi Israel ini akan memperkuat status quo bahwa ini adalah kolonial gaya baru kan gitu ya. Nah, ini Ya, mengacu pada ketidakmampuan iya, seperti apa Bung Farid? ya, ini sebenarnya hanya memindahkan fungsi penjaga penjajah begitu ya dari militer Israel ke otoritas Palestina yang lemah dan terkooptasi ya. Seolah-olah Israel itu tidak melakukan apapun ya. Jadi ini sebenarnya justru memperalat ya, memperalat otoritas Palestina untuk kepentingan Zionis Yahudi ini ya. Dan sejak perjanjian Oslo, kalau kita lihat, otoritas Palestina itu sesungguhnya telah menjadi semacam subkontraktor keamanan bagi Israel, gitu ya. Otoritas Palestina itu bekerja sama dengan dinas intelijen Israel untuk membungkam perlawanan. Mereka juga, otoritas Palestina juga mengandalkan bantuan Barat dan mengabaikan kedaulatan rakyat. Dan mereka itu tidak memiliki legitimasi rakyat ya, apalagi kekuatan militer ya. Jadi penyerahan kepada otoritas Palestina ini ya sesungguhnya ini upaya untuk membungkam perlawanan ya dan menyerahkannya kepada subkontraktor keamanan Israel yaitu otoritas Palestina. Iya, Bung Farid, lantas apakah solusi dua negara ini harus ditolak? Ya, kalau kita lihat kan faktanya Palestina kayak seperti pulau terpisah wilayahnya gitu ya, yang lain dikuasai oleh oleh Israel. Nah, ini solusinya ya kita bicara solusi lagi ya. Ini seperti apa Bung Farid agar yang tidak Ya, ada lagi lah orang hmm, tidak ada yang menyatakan tuh nation state ya udah nggak ya. pakai solusi itu lagi gitu ya. Ya, secara geografis juga solusi ini adalah solusi yang tidak mencerminkan Palestina sebagai sebuah negara ya. Bisa kita lihat peta sekarang ya, bagaimana Palestina itu terfragmentasi ya, Gaza diblokade, tepi barat terpecah-pecah oleh jalan-jalan militer Israel. Demikian juga banyak pos pemeriksaan, ada banyak tembok-tembok yang disebut dengan tembok apartheid ya. Kemudian tidak ada koridor geografis ya yang menghubungkan Gaza dan tepi barat secara aman ya.
Jadi ini bukan negara, ini sebenarnya kamp konsentrasi modern ya, yang didefinisikan ulang sebagai negara untuk membungkam perlawanan terhadap rakyat Palestina. Apalagi kalau kita lihat dalam pandangan Islam ya, tidak ada yang disebut dengan hidup berdampingan dengan penjajah. Tidak ada ya, hidup berdampingan dengan penjajah tidak ada. Eh, yang ada di dalam Islam itu adalah kalau ada negeri Islam yang dijajah, maka negeri Islam itu harus dibebaskan. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Maka solusi dua negara ini artinya solusi hidup berdampingan dengan penjajah ya, yang telah merampas dan merampok kekayaan kaum muslimin ya. Karena persoalan Palestina ya sesungguhnya bukan sekedar persoalan geografis, bukan sekedar persoalan perbatasan, tapi persoalan Palestina adalah persoalan yang muncul karena eksistensi penjajah Yahudi. Maka solusi dua negara adalah solusi yang omong kosong dan bertentangan dengan syariat Islam karena justru tetap menjaga keberadaan eksistensi penjajah Yahudi ini. Iya, luar biasa. Terima kasih Bung Farid. Dan semoga menjadi pelajaran bagi kita semua dan seluruh dunia bahwa tidak boleh ada yang lagi menyuarakan solusi dua negara. Ya, nonsense gitu. Baik, semoga kita semua tercerahkan dan semoga juga Bung Faris keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa kabar petang, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita dan ini adalah wujud perjuangan kita untuk membebaskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Free Palestine. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.